Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia adalah negara yang memiliki banyak sejarah. Di tanah ini dulunya berdiri banyak kerajaan-kerajaan besar. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa pada zaman dahulu, Indonesia pernah menjadi pusat perdagangan terbesar di dunia. Di antara kerajaan-kerajaan besar tersebut, berdirilah sebuah kerajaan yang kekuatannya bukan berasal dari daratan, melainkan dari lautan. Kerajaan tersebut bernama Kerajaan Sriwijaya. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Mutia Hafizah dari kelas 10-1. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian semua untuk menelusuri silsilah dari Kerajaan Sriwijaya. Simak video ini ya. Kerajaan Sriwijaya berdiri sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Kerajaan ini disebut sebagai kerajaan maritim karena sumber kekuatan utamanya berasal dari lautan. Kerajaan Sriwijaya menguasai dua jalur penting di lautan, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. Kedua selat ini menjadi jalur penting bagi pedagang dunia dari India hingga ke Cina. Berbagai pedagang harus melewati jalur wilayah Sriwijaya. Oleh karena itu, Sriwijaya banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang dari berbagai negara. Kerajaan Sriwijaya juga memiliki dermaga yang sangat kokoh dan kuat, serta memiliki pelabuhan yang sangat besar. Karena kekuatannya inilah, Kerajaan Sriwijaya dapat menguasai jalur perdagangan dan dapat menjaga wilayah ini. Pasti kalian penasaran kan, kenapa sih Kerajaan Sriwijaya dapat disebut sebagai kerajaan terbesar di Asia Tenggara? Yuk kita cari tahu. Sriwijaya menjadi kerajaan terbesar di Asia Tenggara karena berbagai aspek, yang itu diantaranya, yang pertama, letak kerajaan Sriwijaya sangatlah strategis. Yang kedua, kekuatan lautan yang dimiliki oleh kerajaan Sriwijaya sangatlah kuat. Dan yang ketiga, kerajaan Sriwijaya sangat pandai membangun kerjasama dengan kerajaan lain maupun negara-negara lainnya. Oleh karena itulah, kerajaan Sriwijaya dapat disebut sebagai kerajaan yang kaya, kuat, dan disegani di Asia Tenggara. Ngomong-ngomong tentang luas kekuasaan wilayah, memang seberapa besar sih luas kekuasaan yang dimiliki oleh kerajaan Sriwijaya? Nah teman-teman, luas kekuasaan yang dimiliki oleh kerajaan Sriwijaya sangatlah luas, mencakup hampir seluruh Sumatera, sebagian Jawa bagian barat, Kalimantan Barat, Semenanjung Malaya, hingga sampai ke Thailand bagian selatan. Oleh karena itulah, kerajaan Sriwijaya disebut sebagai kerajaan terbesar di Asia Tenggara pada masanya. Selanjutnya, kita akan membahas hubungan kerjasama kerajaan Sriwijaya dengan negara-negara lainnya. Yang pertama ada dengan negara Cina. Kerajaan Sriwijaya membangun kerjasama dengan Cina dalam bidang perdagangan. Yang kedua dengan India. Kerajaan Sriwijaya membangun kerjasama dengan negara India dalam bidang pendidikan dan agama Buddha. Banyaknya pendeta dari Sriwijaya yang belajar ke India menyebabkan Sriwijaya diistilahkan sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Pembahasan kita yang terakhir yaitu mengenai dampak positif dan dampak negatif dari keberadaan kerajaan Sriwijaya. Pasti kalian pada penasaran kan? Yuk kita bahas. Kita mulai dari dampak negatifnya, yaitu yang pertama, kenaikan pajak. Yang kedua, perebutan wilayah kekuasaan. Dan yang ketiga, ketergantungan pada jalur kelautan. Nah, dampak positifnya juga gak kalah penting loh, yaitu yang pertama, perdagangan semakin berkembang dan Nusantara semakin dikenal oleh dunia. Lalu yang kedua, budaya dan agama Buddha semakin berkembang pesat di Indonesia.
Setelah mengetahui silsilah dari kerajaan Sriwijaya, kita dapat membuktikan bahwa sedari dulu Indonesia memang dikenal sebagai negara yang besar dan berpengaruh. Kejayaan Sriwijaya menjadi bagian penting dari sejarah Indonesia yang harus selalu kita ingat dan kita kenang. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini membawa banyak manfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya. Dadah!